Selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi. Ini video baru gua. Kalian sebelum nonton video ini kalian bisa nonton video sebelumnya soal mengenai analisa Bitcoin, dan tentunya pada tanggal 30 September malam hari ini gua coba menganalisa Bitcoin lagi, dan mungkin gua akan ngasih sinyal atau beberapa itu karena gua melihat ada beberapa koin yang cukup menarik yaitu pertama itu lebih ke BTC, itu BTC, dan kedua itu BNB, yang ketiga itu GTC gitu. Tapi sebelum itu gue coba tujuan gue upload video ini karena gue ada utang ke kalian. Gue sempet mana gue ingin tunjukin gue tunjukin indikator apa aja sih yang gue pakai di mana ya ya istilahnya indikator apa yang gue pakai selama ini untuk mendukung technical analisis gue gitu. Tentu ya, kalau misalnya kalian tahu stokastik, MACD gitu, RSI, tentu gue pakai gitu loh. Itu tentu gue akan pakai ketiga itu. Tuh, tapi kalau dari sisi gue mungkin stokastik 533 itu menarik cukup gue. Itu stokastik 533. Nah, stokastik 533 kalian bisa lihat di kiri bawah. Stokastik 533 karena pergerakannya halus, terus gua itu melihat ya cara membacanya itu bukan di time frame 1 jam gitu. Gua mungkin lebih ke high time frame, itu lebih ke 4 jam, lebih ke daily. Tuh sebenarnya yang paling perfect itu di daily. Itu jadi ketika di bawah daily ya, di stokastik di bawah itu udah sinyal untuk long banget itu loh. Apalagi dailynya udah di atas banget, itu sinyal untuk short banget kayak gitu. Sama seperti ya kejadiannya ketika di daily ya di daily di atas ya, di atas dia udah over banget gitu kan, akhirnya dia turun ke bawah. Nah, sekarang kita lagi di tengah-tengah untuk stokastik daily, cuman posisinya di 4 ini ya, di 4 jam dia juga udah di atas, dan gua di sini melihat ada candle bagus ya. Gue di sini melihat ada candle bagus. Mungkin kalian gue ada sinyal Bitcoin. Jadi gue entry di break inside bar ini ya. Tapi entar dulu lah gitu. Kita bahas indikator dulu. Oke. Itu stokastik gitu loh, yang sering gue pakai. Lalu yang kedua ini lebih menarik sih. Lebih menarik karena gue menemukan indikator ini, dia itu all in one gitu loh. Kalian bisa cek ya coin times ya, yang kalau di share di indikator tulisannya Cina gitu loh, tapi coin times. Nah itu betul. Kayak mana ya, cuman ya. Nah ini yang paling bawah kalian lihat, Coin Times ini namanya. Paling bawah Coin Times itu SMA, MA, itu ada Ichimoku, ada Bollinger Band gitu loh. Nah, kayak gini. Nah, ini kan ya ada MA, ada Ichimoku, ada Bollinger Band. Bollinger Band gue itu menggunakan supaya kapan sih dia volatilnya itu. Suatu saat dia akan volatil loh gitu loh. Itu kita bisa menggunakan Bollinger Band untuk kita bisa mengetahui ala volatilnya itu mau ke atas atau ke bawah, dan itu biasanya meledak banget itu. Sama lah kayak inilah, kalian tahu dia bikin inside bar, tiba-tiba keluar dari Ichimoku, tebas langsung ke atas kayak gitu tuh ya. Terus juga posisinya selain Ichimoku gua delete lagi sebentar. Nah, Coin Times ya, sekalian deh gimana cara settingnya gitu loh. Kalau kalian mau pakai Ichimoku, gue biasanya itu dari coraknya ini gue akan mendelete ya 67 garis dasar lagging plan L1 L2. Nah, udah selesai.
baru Ichimoku-nya kelihatan enak nih. Nah, kelihatan smooth lah, nggak di chart lu itu nggak warna, nggak berantakan gitu loh. Ini Ichimoku gitu. Cara bacanya gimana ya gitu untuk Ichimoku ya. Balik lagi ya, aturan main Ichimoku setinggi-tingginya price action, setinggi-tingginya candle ya, dia akan balik ke awan gitu. Dia akan balik ke cloudnya gitu. Sama lah seperti yang di 27 waktu itu gitu loh. 27 dia setinggi-tingginya ya sebuah candle, dia akan balik, akan menemui candle cloudnya, awannya kayak gitu. Dan posisinya ini menarik gitu loh untuk kita melakukan short gitu karena dia ada di atas awan kayak gitu. Tapi gua nggak menilai ya, gua nggak mandang Ichimoku-nya, gua lebih memandang candle-nya gitu. Karena candle yang gue lihat BTC sekarang ini ya gue bisa tandai ini tuh ada namanya, itu dia itu bisa dibilang kalau offset bukan gitu loh, lebih ke bearish engulfing. Terus sisi sebelah kanannya itu dia ngebikin inside bar. Kalau break bawah itu bisa di short, tapi kalau misalnya break atas bisa di long. Cuman tuh dalam posisi ini, dalam astrologi tanggal 30 ini, gue lebih prepare dia break ke bawah gitu. Gue akan long BTC itu mungkin di tanggal 2, tanggal 3 gue akan mencari momen long untuk BTC untuk dia bisa running ke atas kayak gitu. Itu sih untuk posisi candle yang sekarang gitu. Selanjutnya kita bisa lebih bahas itu ke Bollinger Band udah, Ichimoku udah, lebih ke MA ya, EMA sama MA gitu loh. Nah, dalam posisi ini banyak nih, banyak apa ya, konspirasi sih sebenarnya. Kita baik kita ini kalau misalnya kita EMA ya, kalau misalnya EMA dari Fibonacci itu 21, 34, 50, 34, 50, 90 itu. Terus mentok udah pas 1 sampai 4. Nah, ini itu posisinya seperti ini gitu. Cuman gue dulu pakai itu zamannya mungkin trading berapa bulan gue pakai ini gue gitu loh. Tapi sekarang itu gue lebih ke atau kalian lebih mau nyari yang bener-bener menentukan sebuah resistance atau support yang menurut gue bagus, itu mungkin ada di SMA itu MA ya. Kalian bisa cek di angka 100 kalau enggak 200, mungkin 200 itu yang paling penting sih sebenarnya gitu. Tuh 200 itu. Tapi kalau misalnya posisi sekarang kalau misalnya kalian melihat EMA, gue sedang meriset gitu, itu di 18 sama 40. Tuh. Sabar, gue ganti dulu ya. 18 sama 40. Ini yang akan gue jadikan indikator MA. Ini yang menentukan gue ini mau short atau long, itu dibantu sama MA ini. Jadi di saat gue ingin melakukan open posisi, apalagi di resisten atau di supply gitu, gue lihat dulu MA-nya. Itu MA daily-nya di mana? MA di 4 jamnya itu seperti apa kayak gitu. Tapi tetap gitu, gua kalau dari soal indikator ya, gua nggak bisa mematokkan ini kena EMA nih gitu, gua nge-short gitu loh gitu. Oh, ini kena awan Ichimoku nih gitu, gua short gitu. Gua nggak seperti itu, karena gua memandang indikator itu sebagai pembantu gua gitu. Pembantu dalam arti ketika gua entry buy short di sebuah resisten gitu, gua akan mengecek semua indikator gua gitu.
Untuk apa? Untuk meyakinkan gua, untuk menjadi dorongan gua untuk berpikir positif bahwa gua akan 100% melakukan entry short di sini sebagai pembantu saja, gitu. Posisinya seperti itu. Oke. Lalu ya ini EMA udah selesai ya. Kalian bisa menggunakan MA 100, MA 200, bisa MA 50 untuk melakukan golden cross gitu. Atau kalian bisa mengikuti gue di 1840, itu boleh-boleh aja. Ya gitu. Cukup respect dari 1840 kalian bisa lihat di dailynya. Nah, di dailynya dia kementok sini, akhirnya dia fast break ya. Cukup respect gitu loh dari sebuah MA 1840 kayak gitu. Nah, selanjutnya yang gua cari, yang gua gunakan itu kalau nggak salah itu SAR ya. SAR. Parabolic SAR itu menandakan gue bisa bilang kesimpulan dari parabolic SAR itu kayak kita mengetahui bahwa koin itu sedang melakukan distribusi atau akumulasi gitu. Contohnya ketika di saat dia bentrok dengan area titik-titik ini ya, kalian lihat ya kelihatan gak nih? Gue gedein daripada nanti di YouTube tiba-tiba tidak kelihatan, gue gedein aja tuh. Nah ini gue gedein, nggak kelihatan, periksa mata. Nah ini kan kelihatan titik-titiknya itu. Jadi ketika dia bentrok gitu, dia bentrok sama area titiknya, dia akan rejection gitu. Dia biasanya mulailah distribusi gitu. Dan lihat dulu di sini ya, dia titik-titiknya hilang, akhirnya dia udah mulai memasuki tahap akumulasi. Ini ketahuan di sini karena ada titik-titik di bawah, dia melakukan tahap akumulasi, berarti Bitcoin akan melakukan running ke atas. Tapi kalau misalnya posisinya sekarang, Bitcoin bisa ke bawah, tapi dia bisa gak break ke atas? Bisa gitu. Dan gua akan melakukan long enggak gitu. Itu kecuali posisi inside bar ini ketahan sampai tanggal 2, gua akan melakukan long gitu. Karena ya gua entry itu berdasarkan supply sama demand, resisten support, terus dari harmonic supply, dari VIP gitu. Dari yang terakhir itu lebih ke time-nya itu lebih ke astrologi, bahwa gua sempat bilang ya di PM mana ya. Jadi nah, astrologi 1 Oktober ada penurunan harga karena gua melihat di sana ada perubahan planet dengan satu jalur gitu. Mungkin bentuknya mirip sama dengan yang tanggal 26 itu kayak ya macam-macam mana ya. Oh ini nih ya. Nah, kelihatan ya. 26 sampai 27 mungkin ya candlenya akan seperti itu karena dia satu jalur gitu. Tapi sedaknya dari posisi gue yang biasa gue trading plan itu, ya udah gue 1:1 ya gue TP 75%. Habis itu let's profit run gitu, sekena SL-nya aja gitu. Tapi kalau misalnya dia ke bawah dan dia retest ke atas, ada candle bagus lagi dan posisinya bagus di sebuah supply atau di harmonic supply-nya, gue akan melakukan tambah muatan. Nah disitulah gue akan swing gitu. Jadi gue swing cara seperti itu bisa seminggu, bisa 4 hari gitu. Itu soal time gitu. Terus SAR udah ya, parabolic SAR udah gitu. Lalu lebih ke ini yang menarik sih menurut gue lebih ke profile volume. Jadi kalau misalnya kalian trading view-nya premium ya, dia ada profile volumenya itu. Profile volume kita langsung ini aja deh, gimana ya. Jadi kalau kalian ngetik volume profile terus, nah ini ada 2 nih gitu.
ada pivot punya, ada indikator volume indikator. Sama aja keduanya, tapi gue lebih milih ke atas ya, lebih milih ke atas karena dia lebih lengkap informasinya. Mana nih? Nah, lihat ya. Oke, bisa lihat ya. Nah, dari sisi ini udah ketahuan gitu loh, dari 4 jamnya di mana sih area rejection terkuat dari Bitcoin. Itu kalian bisa kotakin sebenarnya, bisa kotakin bahwa kalau misalnya cara menggunakannya udah di sini, cara kotakinnya di sini, maksudnya dari sini adalah volume terbesar, dan kemungkinan walaupun Bitcoin nanti break 4 jam dia break ke atas, dia akan rejection di situ gitu, karena dia ada sisi volume yang terbesar di situ, dia ada banyak bisa dibilang order block di sana. Itu gua nggak berbicara soal order block yang SMC bilang yang berkumpulan candle itu ya, tapi lebih banyak orang banyak distribusi barang itu di area itu, gitu. Lebih tepatnya volumenya itu seperti itu pengertiannya. Lalu dia ada aktif buy-nya itu ada di bawah gitu loh, di sekitaran segini itu. Dan gua akan melakukan short ya, mungkin besok siang atau gimana. Kalau misalnya dia ke bawah, mungkin gue melakukan TP atau satu banding satu pun, karena gue akan melakukan TP full. Sisanya gue akan gue akan fokus ke long ya, karena mungkin di tanggal 2 atau tanggal 3 itu udah mulai tuh di low, dia bikin low untuk dia bisa running ke atas dulu, habis itu dia akan koreksi kayak gitu. Gue akan mau menlong lah istilahnya seperti itu untuk di tanggal 2 ke atas kayak gitu. Oke. Terus lihat daily-nya ya. Kita lihat coba daily-nya. Nah, daily-nya juga gede banget di sini. Terus apa ya? Waktu itu gue pernah share di PME sebentar. Nah, gue pernah share di PME channel gue ya. Gue memakai indikator ini ya untuk menentukan area distribusi terbesar pada Bitcoin. Nah, terus gue bilang ada area rejection dengan kapasitas volume terbanyak 22.800 sampai 23.750. Dan kalian bisa lihat di chart gitu kan. Chart mana? Chart daily mana daily? Nah, ini di sini kok. Aneh ya. Bentar ya. Nah, di sini. Pas tepat tuh, lihat sebelah kanan harganya 22.850 itu. Terus gue di sini gue bilang 22.800 sampai 23.750 langsung ngadam, karena emang di situ ada volume terbesar di sana, ada area rejection juga di sana banyak banget, dan ya udah dia turun gitu. Cara memakainya simple seperti itu gitu. Dimana kita memahami area-area rejectionnya. Tadi kan area rejectionnya itu mungkin sekitaran harga 19.900an gitu. Gue ada stop market kok. Gue ada stop market untuk Bitcoin 19.960 kalau nggak salah, 19.960. Tapi kalau gue ngelihat dari sisi ini ya candle-nya menarik, gue akan coba untuk melakukan short gitu. Terus clear ya untuk indikator, karena gue nggak ada lagi pakai indikator lain, apalagi buy and sell. Menurut gue itu agak bullshit itu, gue nggak terbiasa dengan itu. Terus kalau misalnya kalian super trend, boleh-boleh aja sih, super trend cukup bagus kayak gitu. Cuman tuh apa ya gue memandang indikator itu sebagai bukan lagi ada maksudnya lagi ketahan EMA gitu gua short, enggak gitu, lebih pendukung aja sih sebenarnya, pendukung dorongan aja kayak gitu loh. Untuk BNB kita lihat BNB tuh, Bitcoin gua ada buy ya, kalau dia break bawah gua akan melakukan buy lagi, gua akan melakukan short terus ke BNB. Kita lihat BNB. Nah, BNB cukup menarik ya, dia ketahan area supply ya, area supply-nya
Sebenarnya yang paling bagus itu short BNB itu di atas, tapi menurut gue di sini ini cukup bagus. Ini bisa dibilang entry with false break punya ya. Kalau kalian di sini tuh ada gua share. Nah, BNB tunggu jam 8. Itu. Ini lagi di PC gua. BNB tunggu di jam 8 sama GTC itu tunggu di jam 8 lagi. Tunggu di jam 7, BNB tunggu jam 7, ya GTC tunggu jam 7. Jika dia break candle ya, apalagi GTC ini menurut gue cukup bagus karena dari sisi candlenya dia bearish engulfing ya, terus juga dia ketahan sama supply, harmony supply-nya tepat di 0.5 sama 0.618. BNB juga pengen ngebikin namanya inside bar, dia kemungkinan ada koreksi dulu untuk dia bisa naik ke atas lagi. Kayak gitu sih untuk sinyal gua ya. Tunggu dulu sih jam 7 untuk melakukan short pada koin yang gua listin BTC, GTC, BNB, terus yang lainnya gua belum cek, tapi setidaknya 3 itu cukup lah untuk gua kasih di YouTube video ini ya. Cukup sekian untuk YouTube video ini ya. Apalagi nih dan kurang lengkap ya, mungkin astrologinya itu mungkin tanggal 2 sama 3 itu ya, itu bisa di long tapi tipenya itu scalping, tapi yang lebih tepatnya itu tanggal 789 itu the best banget buat long, karena kemungkinan besar di tanggal 10 ini ada tanggal menarik ya, 10 Oktober mungkin itu dia bisa ngepamnya luar biasa itu di tanggal 10 ya. Tetapi pada saat ini gua akan melakukan short karena cukup menarik untuk astrologi pada tanggal 30 sama tanggal 1 ini untuk melakukan short gitu, untuk ya terakhir kalinya gitu. Sisanya gua akan melakukan long. Itu aja sih untuk video YouTube kali ini gua. Semoga bermanfaat gitu untuk indikatornya, dan kalau kalian sebelum nonton ini lebih baik nonton video sebelumnya, itu cukup menarik juga. Dan thank you yang udah nonton gue itu dari awal, view-nya ya bangga lah, maksudnya bangga. Awal-awal 30 view, 60, terus ada yang 100, sekarang kayak 100 itu pasti dapet gitu, 200 ada yang 700, 300, 400 gitu. Nah, itu membantu sih gitu. Gua akan jadi semangat untuk melakukan analisa di YouTube video. Itu sih. Itu. Dan kalian kalau misalnya pengen gabung ke grup diskusi gua, kalian bisa chat gua di sana di channel PMA itu, dia ada pin ya. Itu kalau misalnya kalian pengen gabung ke deskripsi itu tinggal di chat PM aja gua, nanti gua kasih linknya. Nah di situ ya menarik karena gue biasanya kalau misalnya news ya, kita ngomongnya Powell pengen ngomong gitu kan, biasanya sering ada live Telegram, itu isinya lumayan banyak ya, 7 orang gitu, 6 orang kayak gitu. Dan itu ya punya masing-masing gitu loh. Ada yang lebih ke gue dari sisi Elliott Wave sama astrologi, sama temen gue Wise itu dari sisi astrologi Divergent. Terus ada yang ICT juga gitu, Elliott Wave banyak sih gitu. Terus ada yang fokus ke informasi gitu loh, news gitu, ya lengkap lah gitu. Itu aja sih untuk YouTube video kali ini. Thank you semuanya, semoga bermanfaat.